Dalam Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 12 Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu." Karena alasan inilah, saat Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung orang Israel, Tuhan tidak senang dan menurunkan tulah bagi bangsa itu. Ada beberapa poin dalam Keluaran pasal 30. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu." Kedua, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Ketiga, setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Dan keempat, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Begitu juga ada beberapa poin untuk diperhatikan dari Imamat pasal 27. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu." Kedua, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki, nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Dan ketiga, tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Kita melihat adanya perbedaan antara dua potongan firman ini. Dalam kitab Keluaran, semua orang yang terdaftar, tidak peduli laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, harus memberikan setengah sikal perak. Sedangkan pada kitab Imamat, sikal yang diberikan berbeda menurut usia, menurut jenis kelamin dan kemampuan ekonomi. Hal ini karena Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 16 berbicara tentang uang tebusan, sedangkan Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang pembayaran nazar khusus. Karena yang kita baca dalam kitab Keluaran adalah tentang uang tebusan, semua orang yang berusia 20 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, harus mempersembahkan setengah sikal perak, karena hal ini berkaitan dengan keselamatan.
Bila tidak, maka ada tulah yang akan menimpa orang itu. Dalam penerapannya terhadap orang percaya hari ini, setiap orang harus memiliki putra Allah agar hidupnya dapat diselamatkan. Terkait posisi kita sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, kita memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Setengah sikal perak nilainya sama dengan 2 dinar dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan. Hal ini agar orang yang tadinya tergeletak di jalan itu dapat tinggal di penginapan. Tuhan Yesus telah membayar 2 dinar untuk kita. Jumlah ini cukup untuk kita pakai di dunia, sampai Sang Juru Selamat datang kembali. Angka 20 tahun mengacu pada usia di mana manusia mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Artinya di sini, semua orang yang mampu memikul tanggung jawab atas dirinya sendiri harus memiliki putra Allah. Dalam kasus orang Israel, usia mereka dihitung menurut usia jasmani mereka. Namun dalam kasih karunia keselamatan, tidak ada yang benar-benar tahu berapa usia yang mampu bertanggung jawab itu. Beberapa orang mungkin baru mencapai usia 7 tahun atau 8 tahun, tetapi mereka telah dapat memikul tanggung jawab mereka sendiri. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Karena yang digunakan untuk membayar adalah darah Tuhan yang mahal, maka tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya atau miskin di sini mewakili perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya yang baik. Semuanya harus mempersembahkan setengah sikal. Keselamatan yang telah Tuhan genapkan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Semua orang harus diselamatkan melalui darah yang mahal, yang telah Tuhan Yesus bayarkan sendiri untuk kita. Kita juga melihat bahwa dalam kitab Imamat, nilai untuk nasar khusus, sedikitnya 6 kali lipat dari nilai penebusan nyawa, karena jumlah yang paling sedikit yang harus dibayar adalah 3 sikal. Bahkan nilai ini mencapai 100 kali lipat, karena ada yang harus membayar 50 sikal perak. Mengapa ada perbedaan besar ini? Hal ini karena kitab Imamat berbicara tentang konsekrasi atau persembahan diri kita. Arti konsekrasi di sini bukan mengacu pada berapa banyak yang ingin kita persembahkan, tetapi mengacu pada seberapa berharga Tuhan menilai apa yang ingin kita berikan. Dari sudut pandang keselamatan, Allah memandang kita semua bernilai setengah sikal. Tidak ada orang yang memiliki nilai yang lebih dari yang lain. Apakah kita kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya memiliki nilai yang sama. Semua yang berasal dari alamiah kita dikesampingkan oleh Tuhan, karena yang menyelamatkan kita adalah Putra Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah atau mengurangi sesuatu dari Putra Allah. Sehingga menurut kasih karunia, masing-masing kita sama berdosanya di hadapan Allah. Dan semuanya memiliki harga tebusan yang sama. Karena Kristus, Allah menganggap kita semua bernilai di hadapannya. Tetapi nilai ini hanya dapat ditemukan di dalam Sang Putra. Dan karena itu nilai yang kita terima melalui keselamatan adalah sama di hadapan Allah. Namun hal ini tidak menghalangi Allah untuk menilai beberapa orang percaya lebih berharga dari yang lain. Meskipun kita semua sama-sama diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah, dalam pandangan Allah, beberapa orang mungkin lebih berharga dari yang lain karena persembahan diri mereka lebih mutlak dan fungsi rohani mereka lebih besar. Di sini kita perlu memperhatikan 2 faktor penting, yaitu fungsi rohani dan persembahan diri yang tulus. Karena 2 alasan ini, Allah memandang kita lebih berharga. Bila seorang percaya memiliki fungsi rohani tapi tidak mempersembahkan diri, dia tidak memiliki nilai lebih di hadapan Allah, selain dari apa yang telah diperolehnya melalui Kristus.
Namun bila dia bersedia mempersembahkan diri dengan hati yang murni, dia akan memiliki nilai lebih di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin dia baru berusia 1 bulan sampai 5 tahun. Adalah hal yang paling mengerikan bila dalam pandangan Allah, seorang beriman tidak bernilai lebih 1 sen pun dari setengah sikal. Dia memiliki nilai penebusan yang setengah sikal, yang menjamin keselamatannya, tetapi dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Kita perhatikan di sini bahwa di antara bangsa Israel, orang-orang diklasifikasikan ke dalam 4 periode usia, yaitu dari 1 bulan hingga 5 tahun, atau masa kanak-kanak, dari usia 5 sampai 20 tahun, atau masa muda, dari usia 20 hingga 60 tahun, atau masa dewasa, dan usia 60 tahun ke atas, atau masa tua. Dalam konteks bangsa Israel, ini adalah usia jasmani mereka yang sebenarnya. Tetapi bagi kita kaum beriman, hal ini mengacu kuat lemah kerohanian kita. Menyangkut persembahan diri, tiap individu berbeda. Setiap orang yang beroleh selamat harus memiliki suatu nilai yang sesungguhnya. Penilaian Allah untuk usia 1 bulan hingga 5 tahun adalah 3 sikal untuk perempuan dan 5 sikal untuk laki-laki. Sehingga secara rohani, orang yang baru beroleh selamat setidaknya memiliki sedikit nilai. Dan nilai ini berasal dari persembahan dirinya. Tanpa persembahan diri, seseorang tidak memiliki nilai yang real di hadapan Allah. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang yang diselamatkan adalah untuk menuntunnya, agar dia dapat mempersembahkan diri dan hidup bagi Allah. Periode usia 5 hingga 20 tahun dapat diterapkan pada orang beriman muda yang bersemangat dan memiliki pengalaman rohani. Dan masa usia dewasa dapat diterapkan pada kaum beriman yang kuat dan memiliki banyak pengalaman. Namun bila kita perhatikan, orang Ibrani yang berusia 60 tahun ke atas memiliki nilai yang malah berkurang. Namun hal ini tidak perlu terjadi demikian. Mari kita lihat kasus Kaleb. Meskipun usianya sudah lanjut, kekuatannya tetap sama seperti masa mudanya. Bahkan pemazmur mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Semua ini menunjukkan bahwa usia dewasa harus menjadi tahun-tahun yang terbaik. Kehidupan rohani kita tidak perlu menjadi tua. Sayangnya sering terjadi penurunan di tahun-tahun terakhir. Kita tidak boleh mengira bahwa nilai yang kita miliki di hadapan Allah hari ini akan bertahan selamanya. Nilai kehidupan rohani kita memiliki kemungkinan untuk menurun. Nilai yang didapat pada masa 20 tahun hingga 60 tahun lebih tinggi dari periode yang lain. Bahkan dalam hal ini Allah menyebutnya di urutan yang pertama. Hal ini karena dalam periode ini, orang sudah dapat berperang. Ketika Allah menghitung ke-12 suku Israel, Dia menghitung jumlah orang yang berusia 20 tahun ke atas yang dapat berperang. Demikian pula Tuhan akan menilai anak-anaknya di zaman ini. Semua orang yang mempersembahkan diri akan memiliki nilai, dan mereka yang mau berdiri teguh bagi kemuliaan Allah, yang mau sehati dengan Allah menghancurkan dosa, yang bersedia untuk kepentingan Allah berperang melawan iblis, adalah orang-orang yang lebih berharga di mata Allah dibanding orang percaya yang lainnya. Pandangan Allah tertuju pada para pejuang ini. Lalu mengapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Dalam hal ini, kita di zaman ini bukan dinilai menurut keadaan jasmani kita, melainkan menurut kuat lemahnya kehidupan rohani kita. Mungkin saja ada orang yang baru percaya Tuhan selama 1 tahun, tetapi keadaan rohaninya lebih maju daripada orang yang sudah percaya 5 tahun. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu.
imam harus menentukan nilainya. Apa arti perkara ini untuk kita hari ini? Menurut usia rohani kita seharusnya membayarkan sejumlah harga. Namun di bawah terang Roh Kudus, kadang kita menemukan bahwa kita tidak memiliki cukup untuk dibayarkan. Dalam hal itu, kita hanya dapat datang kepada imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengakui ketidakmampuan kita dan memohon Dia untuk menilai kembali diri kita. Kita harus memulai kembali dari awal. Kita juga harus memperhatikan bahwa sikal itu ditimbang menurut sikal kudus. Hal ini berarti bahwa ukuran yang digunakan untuk menilai adalah menurut ukuran penilaian Allah, di mana ukuran ini adalah ukuran yang pasti akurat. Pengukuran manusia sering keliru, tetapi timbangan di tempat kuduslah yang paling tepat. Penilaian yang Allah berikan kepada kita orang percaya adalah sempurna. Setengah sikal untuk keselamatan kita telah dibayarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita harus bertanya kepada Allah, "Ya Allah, seberapa banyak lagi nilaiku dalam pandangan-Mu?" Kiranya nilai kita bisa terus meningkat, seiring dengan persembahan diri kita yang semakin mutlak. Tuhan memberkati.